Hadirin rahimakumullah, wabil khusus segenap klien dari PRS MKS yang ada di dinas sosial yang ada di Jalan Pahlawan ini, dan yang saya muliakan segenap pembina. Hari ini saya akan menyampaikan tentang takdir Allah itu pasti. Sekali lagi, takdir Allah itu pasti. Makanya ketika kita sholat, kita wajib membaca Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada ayat yang selalu kita baca juga. Jikalau kita tinggalkan, maka sholat kita juga batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi, saya duduk di belakang Nabi, yauman pada satu hari, faqala, maka bersabdalah Rasulullah SAW, ya gulam, nak, inni u'allimuka, sesungguhnya aku ajarkan kepada kamu kalimat, satu kalimat, beberapa kalimat dan beberapa kalimat. Ya gulam, wahai anak laki-laki, ini sesungguhnya saya u'allimuka, aku ajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahaka, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Maksudnya, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta, apabila kamu meminta, fas'alillah, maka memintalah kepada Allah. Wa idza sta'nanta, jikalau engkau memohon pertolongan, fasta'in, maka memintalah pertolongan billahi kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya satu masyarakat atau satu umat, lawi jama'at, andaikan umat itu berkumpul, ala ayyam fa'uka, untuk memberimu manfaat, bisyai'in, dengan sesuatu, la yang fa'uk, maka mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullah, yang sungguh telah Allah tetapkan laka kepadamu. Wala ini jama'u, dan jikalau mereka berkumpul, ala ayadurruka, untuk memberimu madarat, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruk, niscaya mereka tidak akan mampu memberi madarat, illa bisyai'in, kecuali hanya sesuatu, dengan sesuatu, qad katabahullahu alaika, dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Hadis ini mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini, jikalau kita telah berada di jalan yang Allah ridhoi, jikalau sudah berada di jalan yang Allah tetapkan, jikalau kita sudah ada di jalan yang benar, maka kita tidak perlu takut ketika ada orang jahat yang menjahati kita. Karena kejahatan mereka tidak akan sampai terjadi pada kita
kecuali sesuatu yang tidak mengenakkan itu sudah Allah takdirkan buat kita. Begitu pula dalam hal apapun kita juga tidak perlu banyak berharap kepada manusia, karena kadang-kadang orang itu yang dipikirkan kamu siapa bawa apa. Sekali lagi, kamu siapa bawa apa. Tapi perintah Rasulullah adalah memintalah pertolongan kepada Allah, dan Allah lah akan yang menolongnya. Maka itu kemudian, walaupun ketika kita memohon pertolongan kepada manusia, kepada makhluk, andaikan seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat buat kita, maka segala sesuatu manfaat itu sudah Allah tetapkan. Maka ini sesungguhnya akan menghilangkan kegalauan, kegelisahan kita. Apa kegalauan dan kegelisahan kita? Terkadang kita menginginkan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, yang sesungguhnya sebetulnya itu bukan jatah kita, tapi kita memaksa untuk mengambilnya. Maka sungguh itu adalah sesuatu yang sangat merugi buat kita. Apalagi misalkan Pak siapa? Pak Agus. Misalkan Pak Agus sudah bawa piring, tapi nasi yang diberikan itu sebetulnya bukan nasinya Pak Agus. Kemudian Pak Agus merebut nasi itu. Memang kenyang Pak Agus, tapi sesungguhnya itu adalah nasi orang lain, hak orang lain. Maka walaupun perut kenyang, perut penuh, tapi tidak membuat kita merasa kenyang dengan semua itu. Sama persis jika ada sesuatu yang sebetulnya bukan milik kita, tapi kita memaksanya untuk mengambilnya dengan menganiaya orang lain, dengan merugikan orang lain, maka itu sama dengan mengambil hak orang lain. Maka ini merupakan pelajaran dari Rasulullah SAW buat kita semua, bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kepada Allah kita memohon, meminta pertolongan, dan kepada Allah kita mohon untuk dijaga hidup dan kehidupan kita.